lewat jam 3 kan ya? Oke, lewat 5 menit ya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Ananda semuanya. Kita ketemu lagi di hari Kamis untuk melanjutkan materi kita. Terakhir, kalau misalnya Ibu tidak salah, kita sudah masuk ke barisan dan deret tak hingga. Namun, yang kita bahas kira-kira sudah masuk deret atau belum? Ingat tidak? Ada yang ingat? Masih ingat? Kita sudah masuk ke deret atau belum? Atau kita Sudah masih masuk? sedikit bukan, Bu? Pas itu. Kita bahasnya sampai mana? Ingat nggak? Masih barisan nggak sih, Bu? Masih barisan ya. Ini yang Ibu assign sebagai co-host, Ibu minta tolong ya di admit teman-temannya ya, Nak ya. Oke, terakhir kita masuk ke masih di barisan ya. Buka slide dulu. Itu terakhir kita kalau tidak salah, Ibu meninggalkan soal untuk dibuktikan di rumah. Benar atau tidak? Betul, Bu. Iya, betul, Bu. Benar ya? Gimana ya? Tunggu sebentar ya, Nanda ya. Ini nggak sengaja Ibu ke save yang punya di kelas sebelah, jadi slide-nya tunggu ya. Sebentar. Ini siapa yang mute Ibu nih? Ayo, ngaku. Kenapa Ibu tiba-tiba di mute? Padahal Ibu belum ngomong lagi. Sudah di mute ini. Oke. Oke, maaf atas delay-nya ya. Dan insya Allah sudah selesai. Oke, kalau nggak salah itu terakhir sampai di sini. Kalau Nanda masih ingat, Ibu meninggalkan soal supaya Nanda bisa bahas di rumah. Benar atau tidak? Benar? Iya, Bu. Oke, benar ya. Nah, sekarang kalau misalnya Nanda sudah bahas di rumah, alhamdulillah ya. Kita masuk ke sini, sifat limit. Jadi, sifat limit ini digunakan, kalau limit barisan ya. Jadi, ini kita gunakan untuk kira-kira membantu kita untuk cek apakah suatu barisan itu akan konvergen atau tidak jika barisan itu merupakan hasil operasi aljabar biasa atau hasil operasi linier dari beberapa operasi aljabar. Nah, syarat di sini yang harus terpenuhi kalau AN dan BN itu merupakan barisan yang konvergen. Jadi, syarat ini bisa dipakai itu kalau Ananda sudah tahu bahwa AN dan BN itu konvergen. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Ananda bisa buat K dikali AN itu limitnya akan sama dengan keluarkan K-nya konstanta, kalikan dengan limit dari barisan yang kita punya. Dengan syarat di sini AN kita udah tahu konvergen.
Nah, jadi ini berlaku kalau kita sudah cek dia konvergen. Cek konvergen itu gimana, Nak? Bagaimana kita ngecek itu konvergen, Nak? Pakai definisi yang kemarin. Oke, apa? Pakai definisi yang kemarin. Oke, pakai limitnya. Mas Hadi suaranya kecil sekali kayaknya. Pakai limit ya. Suatu barisan dikatakan konvergen jika limit dari barisan tersebut di mana n-nya menuju tak hingga akan sama dengan suatu nilai L. Bilangan ya, L di sini adalah bilangan. Kalau tak hingga masuk nggak, Nak? Nggak masuk, Bu. Masuk ya. Tidak, Bu. Bukan bilangan soalnya ya. Oke. Oke, nah sekarang ini bisa kalian pakai dengan syarat A dan B konvergen. Oke, Ibu hanya memperkenalkan karena ini mirip dengan teorema limit fungsi biasa. Nah, selanjutnya, seandainya Ananda ketemu dengan barisan yang seperti ini. Limit dari ln n dibagi E pangkat n, di mana n menuju tak hingga. Kira-kira kalau pakai definisi, kan pakai definisi untuk setiap epsilon, terdapat n yang seperti itu, bla bla bla. Kira-kira ini termasuk fungsi barisan yang mudah atau fungsi barisan yang cukup sulit untuk diselesaikan dengan definisi? Halo, ada orang kan ya? Mudah. Mudah? Mas Ferdi mudah, Nak? Bisa Nggak ngerti sih, Bu. Cukup sulit, Bu. Bingung. Mudah ya? Oke, bagi Mas Ferdi mudah. Nah, Sulit, kalau Bu, sulit. kalau bagi Mas Ferdi mudah tidak apa-apa. Cuman bagi Ibu termasuk cukup rumit ya, karena kita harus mencari berapa sih N-nya yang minimum supaya kita bisa menangkap ekornya si barisan itu menuju kemana gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau kalian lihat bentuk dari fungsi ini, limitnya, itu kalau dia fungsi kontinu, ini kan kalau ya, kalau dia fungsi kontinu, Ibu bisa sebut bahwa dia merupakan bentuk tak tentu, iya atau tidak? Iya. Ya. Kenapa iya? Kenapa iya? Karena kontinu. Bukan, kenapa dia bentuk tak tentu? Apa itu bentuk tak tentu? Pertanyaan dibalik dijawab dengan pertanyaan lagi. Kenapa dia bentuk tak tentu? Apa itu bentuk tak tentu, Nak? Aduh, kembali lagi. Yang tidak terdefinisi, Bu. Tidak terdefinisi. Apa itu bentuk tak tentu? Ya, Bu, limit itu bentuk. karena itu infinity per infinity nggak sih ya, Bu ya? Oke, merupakan bentuk infinity per Infinity. bentuk tak tentu limit. Ayo kan, Ibu harus bertanya lagi nih. Kita sudah belajar bentuk tak tentu belum? Udah, Ya. Bu. Apa saja bentuk tak tentu? Banyak. 0 per 0, Bu. Infinity per infinity. Oke. 0 pangkat tak hingga. 1 pangkat. Nah, yang lainnya kan kita tinggal menyesuaikan dengan 0 per 0 dan infinite per infinite kan? Ya kan ya? Itu kan bentuk limit ya? Iya, Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. sekarang pertanyaannya lagi, Ibu nanya lagi. Kalian udah makan siang belum? Udah, Bu. Mas Ferdi, Belum, Bu. Udah, Bu. yang makan siang kan karena kameranya off, boleh sekalian makan siang karena Ibu bakal nanya-nanya dan itu pasti buat kalian lapar. Perhatikan, kalau dia fungsi kontinu, kita bisa state bahwa itu merupakan bentuk tak tentu. Apa bentuk tak tentunya? Tak hingga per tak hingga. Kalau kita punya bentuk tak tentu, bisa kita selesaikan dengan apa, Nak? L'Hopital. Aturan L'Hopital. Nah, masalahnya aturan L'Hopital itu kita harus gunakan turunan. Iya kan? Salah satu ngecek asumsinya apa? Asumsi apa yang harus dicek? Nilai turunannya ada. Limit nilai turunannya. Oh iya, ada. limit nilai turunan. Ya, oke, hati-hati. Nah, sekarang masalahnya turunan itu hanya berlaku pada fungsi yang kontinu. Sekarang Ibu tanya, fungsi barisan apakah fungsi kontinu? Iya. Iya, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Diskret. Tidak, Bu. Diskret, tidak, Bu. Bu. Tidak, Bu. Masih diskret. Tidak, Bu. Diskret. Oke.
Bravo! Jadi Ibu menghabiskan waktu 1 minggu untuk menjelaskan seperti apa itu fungsi barisan. Ternyata masih ada yang menjawab fungsi barisan kontinu. Wow! Gimana Lupa. kita? Mau kemana kita nih, Nak? Nggak selesai kita nih nanti nih. Mas Kevin. Oh, Mas Kevin. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Nggak bisa terlalu buka. Sebelah lagi bangun ada konstruksi gitu. Nggak. Oh, oke. Jadi kata Mas Kevin ada noise belakang. Oke, Mas Kevin, silahkan mute kalau mau. Siapa korban Ibu berikutnya? Mas Bintang? Mas Bintang? Apa, Bu? Ibu tanya, fungsi barisan itu apa? Coba jelaskan ke Ibu, fungsi barisan itu apa sih, Nak? Fungsi barisan itu setahu saya tidak kontinu, Bu. Dia bersifat discrete. Karena kayak contohnya aja dia misal kita punya A1. 1, 2, sampai N. Kayak gitu, Bu. Jadi dia discrete, nggak kontinu. Dia fungsi discrete berarti menurut Iya. Mas Bintang. Iya. Benar nggak, Bu? Ya, Ibu nanya, masa balik Oh, iya. nanya? Ini Ibu ngasih ujian nih, balik dikasih ujian. Gimana ini? Ya, Sekarang itu, Bu. Ibu tanya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah barisan itu fungsi? Iya. Ya. Yang kedua, kalau barisan itu fungsi, apa domainnya dan apa range-nya? Domainnya bilangan real. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat. Sorry. Bulat. Range-nya real. Butuh nggak kita kuis dadakan hari ini? Tidak. Oke. Tidak, Bu. Silahkan, kalau enggak, silahkan. Bantu Ibu, siapa yang bisa jawab? Apa domainnya, apa range-nya? Domainnya jawab. himpunan bilangan integer positif, Bu. Range-nya Oke, domainnya himpunan bilangan integer positif. Range-nya Real number. himpunan real bilangan number. Bilangan as. Real. Pertanyaan Ibu, kalau domainnya integer positif, apakah dia continue ataukah discrete? Discrete, Bu. Discrete. Discrete. Kenapa? Karena ada nilai, hanya punya nilai-nilai tertentu untuk untuk setiap barisan itu. Gimana yang ngomongnya? Rapikan bahasanya, rapikan. Karena untuk setiap nilai barisan, untuk pada range-nya itu ada nilai domain tertentunya, bukan kayak Benar. sembarang bilangan real. Enggak, rapikan. Kenapa itu disebut discrete? Karena domainnya bilangan cacah, Bu. Oke, karena domainnya itu bilangan Cacah. cacah. Oke. Oke, dicari tahu ya. Kenapa dia fungsinya fungsi discrete, kemudian kenapa... Apa pertanyaan Ibu tadi? Hilang konsentrasi Ibu kan? Oke. Berarti Ibu lanjut ya. Berarti semuanya di kelas ini setuju bahwa fungsi barisan adalah fungsi discrete. Setuju? Setuju. Oke. Ketika fungsi discrete kita operasikan, kita nggak bisa gunakan turunan. Setuju ya? Yang bisa digunakan turunan hanya fungsi yang kontinu. Turunan, integral, itu semua digunakan di fungsi yang kontinu. Nah, sekarang perhatikan, gimana seandainya kita ketemu nanti nilai limitnya itu merupakan bentuk tak tentu jika dia fungsi kontinu. Bagaimana menyelesaikan limit barisan ini? Perhatikan, kalau kalian ketemu yang seperti ini, kalian bisa gunakan teorema B. Tadi kan kita udah belajar teorema A, sekarang teorema B. Teorema B bunyinya, kalau limit dari fungsi fx, di mana x menuju tak hingga sama dengan L, ini merupakan fungsi kontinu. Perhatikan kenapa fungsi kontinu, karena dia fx. X itu di mana? X itu di semua bilangan real. Gitu ya. Maka, Ibu bisa state, atau maka menurut teorema ini, limit dari Fn, di mana n menuju tak hingga, juga sama dengan L. Artinya apa? Fn ini merupakan si AN, di mana n-nya itu merupakan semua integer positif yang berada pada
X di sini. X itu kan domainnya si fx ya. Jadi istilahnya kalau Ibu ilustrasikan dengan grafik, seandainya Ibu punya grafik fx ini, di sini fx kita, di sini x kita domainnya. Nah, nanti untuk suatu nilai n itu apa? N itu integer positif. Berarti misalnya untuk n-nya 1, untuk n-nya 2, untuk n-nya 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini nanti nilai A1, ini nilai A2, ini nilai A3, dan ini nilai A4, dan seterusnya. Perhatikan. Nah, katanya di sini, kalau grafik ini menuju suatu nilai tertentu, maka semua titik-titik yang ada di grafik ini juga pasti menuju nilai yang sama. Artinya apa? Artinya bisa di-state. Kalau Ananda temukan fungsi yang mirip, si fn dengan fx, di mana fn itu nanti adalah semua nilai yang berada di fx, maka Ananda bisa state bahwa nilai limitnya nanti ini akan sama dengan ini. Nah, kalau Ibu sudah punya seperti ini, limit an, n menuju tak hingga sama dengan L, apa artinya, Nak? Apa, Bu? Kalau Ibu sudah dapat ini, Ibu udah dapat nih. Artinya apa? Ini apa artinya? N konvergen ke L bukan, Bu? Konvergen bukan, Bu? Oke, AN konvergen ke L. Kenapa? Karena kan kita tahu yang namanya barisan konvergen itu adalah ketika nilai limitnya ada, kan? Ada dan merupakan bilangan konvergen ke L ya. Jadi dari sini Ibu bisa state bahwa barisan AN itu akan konvergen ke L. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Memahami teorema ini? Ini bisa dibilang juga kalau domainnya berubah gitu ya sih. Kenapa, Nak? Kenapa? Domainnya berubah. Itu kan X itu bilangan real. Nah, nanti N-nya kita berubah lagi, N-nya anggota integer positif. Berarti berubah domain itu nggak sih? Nah, N itu merupakan subset dari X kan? Kalau X bilangan real, N itu kan subsetnya kan? Pasti ada di X kan? Pasti nggak? N itu pasti ada, bilangan integer itu pasti ada di real nggak? Pasti, Bu. Pasti, Bu. Iya. Pasti. Bilangan real pasti ada di integer nggak? Tidak, Bu. Tidak. Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi kalau integer pasti ada di real, nggak mungkin nggak. Kalian kan sudah pernah lihat ya gimana diagram Venn sistem bilangan? Mada 1 loh. Udah pernah lihat? Udah pernah buat? Udah pernah buat belum? Nanti dilihat ya diagram Venn untuk bilangan real ya. Nah, jadi dari sini kalian bisa state kalau kalian bisa cari nilai limit fungsinya di mana fungsinya ini mirip. Mirip di sini memang fungsinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Ibu punya ln n per e pangkat n, berarti Ibu bisa state kalau ada suatu fungsi kontinu ln x per e pangkat x. Ini fungsi kontinu. Maka nanti si fn itu akan berada di fx nilainya. Seperti ini ilustrasinya. Jadi akan menuju ke suatu nilai yang sama. Makanya cukup Ibu cari limit dari fungsi kontinunya. Kalau sudah jadi limit fungsi kontinu, menurut Ananda, Ibu boleh pakai L'Hopital nggak? Boleh. Ya. Dengan syarat. Apa syaratnya? Dibilang sama dengan Oke, pertama nilai limit dari pembilangnya, fx pembilangnya, x menuju sesuatu di sini langsung tak hingga ya, sama dengan limit dari gx, x juga menuju tak hingga, di sini sama dengan tak hingga, karena bentuknya tak hingga per tak hingga. Asumsi kedua apa? Ada limitnya. Limit apa yang ada? Limit turunan. Turunannya
lupa limit turunannya ada. Nah, dengan asumsi bahwa Ananda sudah memastikan kedua ini benar, maka Ibu gunakan L'Hopital. Ibu gunakan L'Hopital di sini, ingat kalau Ibu gunakan L'Hopital, Ibu harus buat tanda L, karena nggak ada lingkaran, Ibu lingkari di sini. Artinya bisa Ibu buat seperti ini, limit dari 1 per X per E pangkat X, boleh? Boleh. Boleh ya? Nah, sekarang itu nilainya 0. Benar, yang lain? Benar atau tidak? Benar. Karena E pangkat X itu growth-nya tuh cepat banget, sedangkan 1 per X enggak. Jadi makanya 0. Oke, E pangkat X itu menuju tak hingga ya, sedangkan 1 per X itu menuju 0. Sampai di sini bisa? Bisa semuanya? Iya. Oke, kalau Berarti, sudah Bu, sampai di sini ya. kesimpulannya kalau misalnya N itu subset X, berarti bisa di L'Hopital. Oke. Boleh. Oke, jadi ini kan sampai baru pembuktian limit fungsinya, fungsi yang kontinu ya. Nah, sekarang kan 0 ini kan nilai siapa? Nilai L ya? L yang 0 kan? Benar nggak? Iya. Ya, kalau nilai L-nya 0, maka kesimpulannya Ibu bisa menyatakan bahwa limit dari ln N per E pangkat N itu nilainya juga sama dengan 0 berdasarkan teorema ini. Artinya apa lagi? Artinya dapat disimpulkan bahwa barisan yang ini akan konvergen ke 0. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Paham maksud teorema ini? Yang bagian terakhir boleh dijelasin ulang nggak, Bu? Yang mana, Nak? Dari habis jelasin apa yang kesimpulannya itu, Bu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan ini konvergen ke 0. Ibu tanya sama Mas Azmi. Kalau barisan konvergen itu syaratnya apa, Nak? Dia punya nilai, Bu. Terus berhingga. Punya nilai. Oh, konvergen yang ini, Bu. Ini kekonvergenan barisan ya? Kan barisan ya? Oh, iya. Dia punya nilai yang menuju di range-nya itu menuju satu nilai tertentu, Bu. Rapikan barisannya, dibuat cantik gitu barisan. Kalimatnya. Kita udah punya definisi loh. Definisi kalau misalnya barisan konvergen itu apa? Balik lagi gitu. Apa itu barisan konvergen, Nak? Barisan konvergen, barisannya yang kalau misalnya punya nilainya itu di titik-titik di grafiknya itu menuju nilai yang sama gitu, Bu. Oke, kalau dibilang kalimat Mas Asmi tadi ke dalam bahasa matematik itu apa? Bentar, Bu, mikir dulu. Oke, silahkan. Yang lain yang bisa bantu Mas Asmi, silahkan. Konvergen, kalau barisan konvergen itu gimana, Nak? Ayo, Ibu balik lagi ke situ. Kita balik lagi ke sana. Gitu-gitu aja. Silahkan. Barisan yang konvergen gimana? Barisan dikatakan konvergen kalau limit dari menuju ke L. Limit dari barisannya di mana domainnya menuju tak hingga akan sama dengan suatu nilai tertentu namanya L, gitu kan ya? Nah, di sini Ibu udah dapat limit dari barisan Ibu, barisan AN Ibu. Siapa AN? AN Ibu yang ini nih. Nih, AN, di mana N-nya menuju tak hingga sama dengan 0. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang bisa disimpulkan dari sini, Nak? Apa, Nak, yang bisa disimpulkan dari sini? Limitnya konvergen ke 0. Limit dari fungsi tersebut konvergen ke 0. Oke. Jadi barisan AN konvergen ke 0. Makanya bisa Ibu simpulkan barisan AN Ibu konvergennya ke 0. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Ini akan terus diulang-ulang, jadi ingat-ingat terus ya. Ingat terus. Kalau misalnya mungkin silakan. Bu, saya sedikit mau nanya, mungkin saya kurang paham sama teoremanya itu, maksudnya AN yang dimaksud di limit N menuju tak hingga FNA itu ada AN itu maksudnya satu titiknya itu ya, Bu? Kayak sebagian dari keseluruhannya itu, iya nggak sih? Iya kan ya? Iya, benar. Benar kan ya? Oke. Cuma memastikan doang, Bu. Terima kasih, Bu.
Iya, sama-sama. Jadi seperti ilustrasi Ibu ya, yang N itu adalah titik-titik satuan yang ada di grafik atau di fungsi yang kontinu kita tadi. Jadi nggak semua. Tapi kalau garis ini menuju suatu nilai tertentu, maka titik-titik di dalam garisnya akan menuju suatu titik tertentu juga nggak yang sama? Ya, Bu. Iya kan? Istilahnya garis itu relnya, sedangkan titik-titik itu keretanya. Kereta pasti mengikuti relnya kemana gitu ya. Nah, jadi guna teorema ini apa? Kalau kalian ketemu nanti sama fungsi Fn yang agak susah, dan kalian bisa nanti menjadikan dia ke Fx, misal susah nih fungsinya ya, jadikan ke Fx. Kalau bisa diselesaikan dengan Fx, teorema ini menjamin kalau nilai limitnya sama dengan L, maka nanti barisan itu juga menuju L sama. Jadi artinya apa? Ya, nanti barisan itu konvergen ke L. Sampai ini pahami dulu, Mas, mengenai konvergen. Pahami dulu. Sampai di sini paham? Pertama, apa itu barisan konvergen? Paham. Kedua, di mana penggunaan untuk teorema ini? Paham? Oke, kalau sudah paham, Bu, saya, Bu. Soal yang ini. Coba selesaikan semuanya. Oke. Ini nomor 1, 1 menit cukup. Nomor 2, 1 menit cukup. Nomor 3, 2,5 menit. Berarti 1, 2,5, 4,5, 5 menit, 3 soal. Pertanyaan pertama yang harus kalian ajukan ketika menyelesaikan soal adalah, teorema mana yang paling cocok untuk saya pakai ketika saya mau menyelesaikan ini? Definisi nggak mungkin ya. Kenapa? Karena definisi susah gitu. Makanya kita pakai teorema gitu. Ya mungkin, tapi terlalu sulit gitu kan. Nah sekarang, kalian udah dapat berapa teorema tadi? Banyak. Banyak. Sampai B tadi. Ya. 2 baru ya. Teoremanya 2 baru. Mana lebih mudah, teorema A atau teorema B? Teorema B. B. Apa maksud teorema B? Balik lagi, Ibu tanya. Apa maksud teorema B? Kalau bentuk fungsinya itu tertentu. Oke, bukan bentuk fungsinya tertentu ya. Cari limit dari bentuk fungsinya. Iya, Bu, maksudnya. Oke, berarti ini bisa kalian cari dengan limit X per 2X tambah 3, X menuju tak hingga. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana menyelesaikan limit tak hingga? Kan balik lagi ke madda 1 kan ya? Gimana menyelesaikan limit tak hingga? Dibagi dengan denominator yang X-nya konstan, X-nya pangkat tertinggi. Oke, bagi pangkat tertinggi. Kenapa? Karena kalian punya teorema. Masih ingat nggak? Limit dari 1 per X pangkat K, di mana X menuju plus minus tak hingga, hasilnya sama dengan? Nol. Terima kasih Mas Hadi. Oke, sama dengan 0 ya. Ini sudah Ibu buktikan loh waktu madda 1. Ingat sekali Ibu. Nih sampai Ibu lingkari nih coba nih. Jadi kalau dengan bagi pangkat tertinggi ini bisa sekali kedip kan? Berapa nilainya ini? Mas Muhammad Fareza deh. Nggak ada di tempat. Oke. Mbak Lita deh kalau gitu. Halo Bu. 1 per 2. Oke, setengah ya. Jadi kalau dihubungkan dengan barisan, apa kesimpulannya? Tunggu, barisan N per 2N plus 3 konvergen ke setengah. Oke, pinter. Terima kasih, Mbak. Itu ya, tinggal kedip aja dapat ya. Nomor 2. Siapa ya? Mas Al-Jihad Ijal Nadifah Ijlal. Ya, Bu. Ya, nomor 2 gimana, Mas? Berapa jawabannya? Apa kesimpulannya? Jawabannya 4, Bu. 4? Oke, kesimpulannya? Berarti barisan tak hingga ini konvergen ke 4, Bu. Oke.
konvergen keempat. Susah ya nyebut barisannya ya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 juga bisa sekali kedip nih. Mas Riko Tajudin. Iya, Bu. Ya, nomor 3 gimana nak? Berapa jawabannya? Jadi 1, Bu. 1. Kesimpulannya? Kesimpulannya berarti barisan N per E pangkat N menuju ke 1. Oke, konvergen ke 1 ya. Iya, benar. Yang lain juga dapatnya sama kah? Apakah pembuktiannya karena domain barisan itu subset domain real? Iya Mas, benar Mas Prajna. Oke, baru kelihatan sama itu. Semuanya yang lain dapat? Perhatikan ini. Ibu gunakan atau Ibu pakai teorema B juga. Ibu mau cari limit X per E pangkat X. Ibu tanya, ini bentuk apa? Tak hingga per tak hingga. Oke, tak tentu ya, tak hingga per tak hingga. Berarti Ibu boleh pakai L'Hopital ya, dengan asumsi, semua asumsi yang kita punya sudah dibuktikan benar. Berarti kalau pakai L'Hopital ini, Ibu dapat adalah limit 1 per E pangkat X ya, X menuju tak hingga. Nah, ini akan sama dengan 0 ya? 0 ya? Iya, 0, Bu. 0, bukan 1 ya? Ternyata 0 ya? Oke. Ya, Bu, 0, Bu. Oke, hati-hati. Saya coba ngecek. Berarti barisan N per E pangkat N, barisan konvergen ke 0. Yang lain ada yang mau ditanyakan dari sini? Masih mudah ya? Masih aman ya? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Berarti cara awal kita ngerjainnya kita coret-coret pakai fungsi continue dulu ya, Bu? Iya, bukan coret-coret sih sebenarnya. Langsung aja dirubah ke bentuk fungsi continue. Langsung aja nggak apa-apa. Ini pasti continue kan? Pasti continue nggak? Iya, Bu. Iya ya, pasti. Untuk semua. Iya, pasti. Soalnya polinom. Iya ya, polinom sama E pangkat X juga continue ya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah Ibu lanjutkan. Selanjutnya, ada lagi teorema yang membantu. Kan biasanya mahasiswa senang pakai L'Hopital, kalau nggak pakai L'Hopital, pakai squeeze theorem gitu ya. Untuk barisan tak hingga juga ada squeeze theorem. Kalau Ibu punya barisan AN dan CN, keduanya konvergen ke L. Jadi syarat di sini dua-duanya harus konvergen ke L. Artinya apa? Artinya ketika Ibu punya seperti ini, barisan seperti ini, kalau konvergen itu apa artinya? Balik lagi ya. Konvergen itu artinya limit dari barisannya ketika menuju tak hingga akan sama dengan suatu nilai L. Karena di sini dia L. Berarti CN juga gitu. Limit dari si CN ketika N menuju tak hingga, itu juga L. Maka bisa Ibu state kalau B, barisan BN juga konvergen ke L. Artinya apa? Ibu bisa state bahwa limit dari BN, N menuju tak hingga, sama dengan L. Penggunaan squeeze theorem. Dah, paham ya kalau squeeze theorem udah bisa ya, cuman ingat asumsinya harus keduanya konvergen. Oke, teorema berikutnya, kalau Ibu punya limit suatu barisan, Ibu mutlakkan nilainya. Ini nilainya Ibu mutlak ya, berarti ini selalu positif. Mutlaknya, di mana N menuju tak hingga sama dengan 0, kalau jika ini, maka limit dari barisan AN saja, di mana N menuju tak hingga juga sama dengan 0. Jadi kalau, ini gunanya di mana? Kalau Ibu ketemu dengan barisan yang punya tanda selain positif. Berarti selain positif, negatif ya. Jadi kalau Ibu punya tandanya selain positif atau negatif, Ibu tinggal cek limit dari mutlak dari barisan tadi. Kalau sama dengan 0, maka nilai limit dari barisan tadi yang punya tanda selain positif sama dengan 0 juga. Artinya apa? Artinya di sini Ibu bisa bilang barisan AN konvergen ke 0. Benar ya Ibu bilang seperti itu ya? Boleh ya? Nah, ini penggunaannya gimana? Nah, coba kalian perhatikan untuk nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan pertama, teorema mana yang paling mudah yang bisa kalian pakai? Oke, teorema mana yang dipakai?
Terus yang kedua, apa kesimpulannya? Apa kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari hasil yang kalian dapat. Nah, kenapa Ibu tanyakan pertanyaan pertama? Kalian udah dapat tadi 4 teorema ya. Dari 4 teorema itu, mana yang paling mudah kalian pakai? Kenapa? Karena kalau misalnya kalian dikasih tugas untuk gali tanah, dikasih banyak barang dari sendok, kemudian dari cangkul, dari beko. Beko tahu ya, yang mobil besar untuk ngeruk tanah gitu. Nah, kira-kira yang mana kalian pakai? Yang mana yang nyaman dan cocok untuk soalnya? Gitu ya. Pertanyaan pertama ya. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Pertanyaan untuk yang nomor 1. Kira-kira menurut kalian dari teorema ABCD yang mana yang paling mudah dipakai? B menurut saya. Menurut saya B, Bu. B? Oke, semuanya bilang B. Ada yang berpendapat lain? Mas, jangan Mas lagi deh, Mbak deh. Mbak Nur P ini, Mbak Nur P ini, Mbak Nur Nisrina atau gimana? Bukan ya? Ada Mbak Nur P? Oke, nggak ada sepertinya. Mbak Alisa Yumna. Ada? Ada, Bu. Oke, yang mana yang paling mudah menurut Mbak Alisa dipakai untuk nomor 1? Nomor 1 sepertinya yang B, Bu. B juga? Oke. Semua pakai B. Oke. Selanjutnya, silakan langsung kerjakan ya. Kemudian jawab berapa, boleh di chat, diskusi sama teman-temannya. Mbak Bita gimana, Mbak? Menurut Mbak Bita yang mana teorema yang mudah dipakai untuk nomor 1? Saya masih mikir, Bu, kalau nggak yang B, yang D. Tapi kalau yang D, kayaknya nggak bisa. Oke. Yang B juga. Kita B atau D. Berarti ada kandidat lain. Silakan yang lain, silakan selesaikan. Bu, kira-kira kalau kita pakai teorema yang B, apa nanti nggak bingung, Bu, kalau pangkatnya infinite buat min 1? Kan kita nggak tahu dia genap atau ganjil. Benar. Sebenarnya sama untuk B sama D, cuman kalau Ibu prefernya yang D. Kemudian ke masalah pangkat genap ganjil, ya kan kita bisa bagi 2 case. Kenapa Ibu pilih D? Nggak ada yang nanya kenapa Ibu pilih D. Ada mutlaknya, Bu. Biar pasti jadi positif nggak sih, Bu? Pasti jadi positif ya 1. Selain itu, kalau pakai yang B kan juga bakal sama nanti. Bisa Ibu cari caranya gitu kan. Bagi 2 misalnya kan, bagi 2 positif atau genap atau ganjil kayak kata Mas Kenta tadi ya. Gimana bisa Ibu memastikan kalau Ibu bisa pakai D? Karena dia konvergen ke 0. Ya, karena nolnya ini. Yang D itu udah ada nolnya di sini. Ya udah kalau udah ada 0, ya udah pakai yang D aja. Kita bisa langsung pertama urusan benar tadi ya, urusan dengan tanda nggak ada masalah lagi gitu. Karena tanda mau genap mau ganjil nggak ada masalah di tandanya. Kalau pakai yang B tadi kayak kata Mas Kenta kan, bagi genap ada masalah ganjil gitu. Kalau ini kan kalau Ibu mutlakkan ada masalah nggak genap ganjilnya? Enggak. Nggak ada ya, selalu Tidak, positif Bu. yang di atas. Iya, Nggak ada betul, Bu. masalah. Makanya Ibu prefer yang D daripada yang B. Gitu ya, jadi kita lihat apa masalahnya, terus kita lihat teorema yang dipakai yang mana sih bagusnya gitu. Selain yang bagus juga yang mudah, jangan cari susah. Itu saja. Oke, yang 1 selesai. Yang kedua, selesai maksudnya pertanyaan 1 ya, tetap dicari berapa hasilnya. Yang 2 kira-kira bagusnya pakai yang mana? C juga. Yang mana? Teorema C kayaknya, Bu. Iya, yang C ya, squeeze theorem ya. Oke, sama dengan squeeze teoremnya fungsi kontinu ya, kita bisa pakai juga. Tapi ingat, harus dipastikan kalau A dan C-nya, yang di kiri dan di kanannya konvergen. Jadi kalian udah tahu dia konvergen atau tidak. Kira-kira A sama C-nya barisan apa yang kalian pakai? Negatif. Negatif apa? Lihat ya, sama dengan squeeze teorem yang biasa, itu teman-teman kalian juga sudah pernah sering menyelesaikannya. Kalau sin N, itu pasti nilainya berada di antara berapa sama berapa? Negatif 1 sama 1, Bu. Oke, pasti ya, nggak ada yang bisa menyangkalnya. Nilai sinus selalu berada di situ. Kalau semua ruas Ibu bagi dengan N, boleh?
Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh lah, pertidaksamaan kan semua ruas boleh. Ini pasti konvergen nggak? Pasti, Bu. Ayo, pasti ya, kita udah buktikan kan? Konvergen kemana dia? Ke 0, Bu. Oh, ini konvergennya ke 0, ini juga ke 0. Kita udah buktikan. Kapan Bu buktikan? Ibu udah ninggalin soalnya. Kan Ibu suruh kan? Selesaikan ya? Iya, Bu. Kalau udah bahas juga. Nah, jadi dia pasti. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa state. Apa kesimpulannya kalau gitu untuk nomor 2? Kalau min 1n dan 1/n konvergen, sin n per n juga konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke 0. Konvergennya ke 0 ya. Jadi kesimpulannya ini. Untuk nomor 1 kesimpulannya apa? Konvergen dia ke 0? Iya. Di nomor 1 jawabannya ya. Ada pertanyaan untuk 1 dan 2? Yang lain? Mbak Zahra? Nah, tidak ada? Mas Tidak, Raden Bu, maaf Bu, Fausta? tadi yang D kenapa ya Bu? Kayak seks. Yang mananya? Yang D nomor ini? 1 kenapa D-nya? Kenapa ambil D? Kenapa D? Pertama, Ibu berhubungan dengan tanda. Kalau dengan tanda, seperti yang dimention sama mas-masnya sebelumnya, teman-temannya, nanti kalau pakai limit fungsi biasa, harus cari N genap sama N ganjil. Susah kan? Kemudian, kalau Ibu pakai dengan mutlak, kan Ibu bisa menghilangkan tanda, kan? Mutlak dari min 1 pangkat N, untuk N genap maupun N ganjil, berapa hasilnya? Satu pangkat N. 1 pangkat N ya. N-nya udah hilang atau belum? 1 ya. Pasti 1 enggak? Nah, pertanyaan Ibu lagi. 1 pangkat N di mana N menuju tak hingga. Bentuk tentu atau tak tentu? Tak tentu, Bu. 1 pangkat N di mana N menuju tak hingga. Bentuk tentu atau tak tentu? Tentu, Bu. Tentu. Tentu, Bu. Tentu, Bu. Karena mendekati. Oh iya, Kan 1, N-nya. Bu. 1 itu konstanta. Bentuk tak tentu itu apa? bukan. Ketika 1 itu adalah nilai limit Nilai fungsi limit. menuju 1. Sedangkan di sini 1 kita konstanta. Balik lagi kan? Waduh, Iya, kalian Bu. ini suka mondar-mandir kayaknya. Ini gimana ini mau mondar-mandir terus nih? Sampai kapan? Karena suka mandas 2, jadi mondar-mandir. Ya, mondar-mandir, tapi jangan kelamaan. Kalau mondar-mandirnya kelamaan, susah kita nanti nih. Oke, 1 pangkat tak hingga, 1 pangkat N, di mana N menuju tak hingga, itu bentuk tentu. Kenapa? 1-nya konstanta. Yang bentuk tak tentu, 1 pangkat tak hingga adalah ketika limit fungsi, itu nilainya menuju 1 pangkat tak hingga, gitu. Fungsi ya, nilai limit fungsi. 1 itu berasal dari limit fungsi. Kalau ini, 1-nya dari limit fungsi atau konstanta? Konstanta. Konstanta, Bu. Hati-hati. Ini kalau misalnya Ibu kelas offline, mungkin udah disuruh. Oke, Ibu share lagi ya. Jadi perhatikan, itu hati-hati sekali. Karena bisa-bisa kalian terjerumus ke L'Hopital di sini, kalau misalnya tiba-tiba kalian berpikir yang lain gitu ya. Jadi paham sampai di sini kenapa Ibu pilih yang D? Iya, Bu. Oke, nah sekarang juga ya karena konvergen ke nolnya. Oke, Ibu anggap di sini paham semuanya. Jadi kita udah punya berapa teorema? 4. 4 ya, jadi nggak usah susah-susah membuktikan terdapat N yang kalian cari. Nah sekarang, kalau kalian sudah belajar tadi mengenai barisan biasa, nah sekarang Ibu state suatu barisan khusus. Bukan khusus sih, ya barisan lah ya. Barisan AN dikatakan barisan naik kalau AN kecil sama dengan AN plus 1. Biasa ya, kalian juga udah pernah kenal kayaknya. Kemudian barisan AN dikatakan turun kalau AN-nya besar sama dengan AN plus 1. Kedua, barisan naik dan turun disebut monoton. Jadi kalau ketemu kata-kata apakah barisan ini monoton? Ya pasti dia kalau nggak naik turun gitu. Artinya apa? Artinya ini boleh selalu naik, berhenti boleh, tapi nggak boleh turun. Contoh ya, contoh. Barisannya itu 1, 2,
3, kemudian 3 lagi, kemudian 3 lagi, kemudian 4, kemudian 4 lagi, kemudian 5, kemudian 6, 7, dan seterusnya. Perhatikan barisan ini naik, kalau nggak berhenti. Karena di sini ada kata sama dengan ya, boleh sama. Tapi nggak boleh turun. Nah, kalau ini contohnya gimana? Misal, Ibu punya 10, kemudian 9, kemudian 9, kemudian 8, kemudian 7, kemudian dan seterusnya. Boleh sama, tapi nggak boleh naik. Tapi dia turun, terus ini namanya barisan turun, ini barisan naik. Sampai di sini paham dulu? Kalau paham, diskusikan ini atau kerjakan. Kira-kira menurut kalian, apakah benar dia monoton? Terus kalau monoton, dia monoton naik atau monoton turun? Nggak usah dicari terlalu lama, Ibu tanya aja lah ya. Johannes, Mas Johannes, mari. Iya, Bu. Mas Johannes, menurut Mas Johannes 1/n itu barisan monoton atau tidak? Iya, itu barisan turun. Barisan turun ya, monoton turun ya, bisa dipastikan. Oke, terima kasih Mas. Kemudian Mas Sena. Halo Bu. 2 pangkat N itu monoton atau tidak? Halo juga. Kalau menurut saya monoton naik, Bu. Monoton naik ya? Oke, terima kasih. Nah, gimana memastikannya? Biasanya kalau waktu Ibu SMA dulu ya, 1/n ya udah Ibu buat aja. Berarti dia 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 gitu. Kalau ini nggak ada Ibu buat dari mana N-nya, berarti kita tahu ya, N-nya mulai dari berapa sampai berapa ya. Berarti ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Apakah benar dia 2 pangkat 0, 2 pangkat -1? Tidak. Enggak, kenapa? Karena barisan dari integer positif. Oke, berarti ini enggak ada ya. Pintar. Padahal Ibu rencana tadi mau nanya lagi. Udah ya, paham semuanya ya, barisan monoton ya? Oke, kalau sudah paham, ada teorema. Apa teorema? Kalau kalian ketemu dengan barisan monoton, dan barisan itu terbatas, kalau dia monotonnya naik ya, terbatas di atas, maka dia pasti konvergen. Kata kuncinya Ibu ulang, kalau kalian punya barisan monoton naik, kemudian dia punya batas di atas, maka pasti dia konvergen. Itu yang kedua kali Ibu ulang. Yang ketiga, kalau barisannya naik dan punya batas di atas, maka dia pasti konvergen. Yang ketiga. Nah, sekarang konvergennya kemana? Konvergen ke suatu nilai A yang lebih kecil atau sama dengan U. Maksudnya apa? Nanti limit dari AN, N menuju tak hingga, itu sama dengan A, di mana nilai A itu kecil atau sama dengan U. Oke? Jadi dari sini, kalau kalian ketemu nih, barisan monoton naik, ada batasnya, pasti dia konvergen. Nggak bisa nggak, itu udah pasti. Siapa yang bilang, Bu? Nih, teorema E yang bilang. Oke? Nah, selanjutnya, tadi ini ada temennya di kelas A yang bilang, Ibu typo, Bu. Ya, oke. Ibu typo nih. Bukan A ya, tapi B ya. Oke. Teorema yang keduanya, kalau barisannya turun, kemudian dia punya batas bawah nih, itu dia pasti konvergen. Konvergennya kemana? Ke suatu nilai B yang lebih besar atau sama dengan L. Artinya apa? Limit dari Bn, di mana N menuju tak hingga, itu sama dengan B, yang nilainya lebih besar sama dengan L. Perhatikan, ini kalau misalnya dalam buku-buku, kalian tahu tuh upper bound ya, batas atas. Kalau L itu lower bound, batas bawah. Gitu ya. Nah, ini kecil sama. Kenapa? Apa artinya? Berarti si A ini adalah batas bawah terkecilnya. Si B ini batas, kebalik Ibu kan? A itu batas atas terkecil, B itu batas bawah terbesar. Kalian pernah dengar istilah itu? Baru ya? Kalau nggak salah pernah di Madis, Ibu. Oke, pernah di Madis, alhamdulillah. Ini disebut batas atas, ini disebut dengan batas bawah. Nah, batas atas dan batas bawah itu punya nilai
optimumnya. Ini disebut batas atas terkecil, ini disebut batas bawah terbesar. Nanti dicek lagi ya. Jadi gitu. Jadi kesimpulan dari teorema ini apa? Kalau kalian punya barisannya pertama monoton. Yang kedua, barisannya punya batas. Terserah mau monoton naik, turun, batasnya juga batas atas bawah. Ini pasti konvergen. Ini ngecek hanya pasti konvergen ya. Berapa nilainya, kalian cari lagi limitnya. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya untuk yang ini deh, tapi udah pembuktian ya. Secara intuitif atau secara ilustratif, secara ilustrasi, menurut Ananda, apakah benar barisannya naik dan terbatas di atas? Sekarang, kalau Ibu buat seperti ini, maka kalau Ibu buat barisannya, apa isi barisannya? Berapa? 1. Kemudian? 3/2. Gimana cara mencarinya? Ini A3 ya, A3. 4. 3/2, 1,5. Selanjutnya? 2. Enggak ya. 3/4. Ini 1,5 benar kan ya? Oke. Berapa A3-nya? Hello, anybody home? Anybody home? 7/4. 3/4. Berarti 3/4 ya? 3/4. Oke. Selanjutnya? 2. 11. 2. 4-nya 2? Ayo. Mbak-mbaknya mana nih suaranya? Mbak Felicia, Mbak Mirsa. 2/8 kayaknya. 2/8 berarti 2/8? Kayaknya nggak mungkin lebih dari 2 deh. 1/7/8 itu. 15/8. Iya, 15/8. Mbak Sonia? Ini semuanya mencari kan? Kan kameranya nggak hidup ya, Ibu. Asumsinya semuanya mencari ya. 31/16. 31/16. Oke. 1, 15/16. Oke. Benar ya, dan seterusnya ya. Nah, perhatikan kalau Ibu buat dia dalam garis bilangan. Ini 1, ini 2. A1-nya di sini 1. A2-nya 1,5, berarti bagi 2, di sini A2-nya 1,5. A3-nya 1/3/4, berarti 1/3/4, berarti di sini ya. Di sini 1/3/4. Perhatikan, ini A2, kemudian A3, kemudian nanti 1/7/8 pasti di sini kan? Iya. 1/7/8. Ini makin menuju ke 2, kalau kita bisa pastikan 1/15/16, kemudian nanti di tengahnya jadi lagi ada di situ. Berarti dari intuitif saja, Ibu bisa tahu kalau pertama barisan ini naik, benar atau tidak? Iya, naik, Bu. Ya, kenapa? Terbukti kalau AN lebih kecil sama dengan AN tambah 1. Kan gitu tadi ya, kalau barisan naik ya? Iya. Maksudnya, dia terbatas di atas. Apakah benar atau tidak? Benar ya, terbatas di mana? Terbatas di 2. Kita bisa lihat kalau dia terbatas di 2. Terbatas di 2. Jadi kalau kedua ini terpenuhi, apa kesimpulannya? Konvergen. Oke, jadi barisan tersebut konvergen. Barisan tersebut konvergen. Kemana? Ibu nggak tahu kemana konvergennya. Gimana cara mencari konvergen? Cari nilai limit AN-nya. Gimana cara cari nilai limit AN? Nah, silahkan cari AN-nya ini apa. Nih, silahkan cari AN-nya apa. Kan ini masih rekursif ya, belum eksplisit ya.
Sedangkan AN di sini adalah AN eksplisit ya. Nah, cari gimana? Nah, bentuk seperti ini kan bisa kalian lihat. Ini kira-kira penambahannya berapa nih? Ini bisa dibuat dalam bentuk apa? Ini 1, ini kemudian 1,5, ini kemudian 1/3/4, ini 1/7/8. Kira-kira bisa dibuat dalam apa ini? Ini dengan ini bedanya setengah. Ini di sini bedanya setengah. Berarti bisa Ibu buat? Ayo, bisa dibuat dengan apa? 1 ditambah 1/2. Duanya 4 N kurang 1. Benar nggak? Coba cek. Benar nggak AN-nya ini? Coba cek. Semuanya cek ya. Mas CJ, are you there? Yang atasnya bukannya N, Bu. Atasnya 2 pangkat N 1 min 1. Di atasnya berapa? 2 pangkat N? 2 pangkat N min 1 min 1 min 1-nya yang terakhir dikeluar. Gimana? Coba. Dikurang 1 dari yang bawah, Bu, dari penyebutnya. Penyebut di sini. Sini? Iya, dikurang 1. Ulang dari awal deh. AN sama dengan? 1. Berapa, Nak? 1 ditambah 2 pangkat N min 1 min 1. Min satunya di sampingnya 2, Bu. Iya, di samping 2. Di sini? Iya, 1. Terus mereka dibagi sama 2 pangkat N 1. Oke. Benar? Ini? Itu. Benar. Ini? Itu atasnya harusnya 2 pangkat N. 2 pangkat N kurang 1 aja nggak sih, Bu, atasnya? Jadi nggak usah 1 ditambah. Ini kalian dapat dari mana? Benar ini dapatnya? Benar, Bu. Iya. Udah coba untuk semua suku benar ini. 1 ditambah kalau N-nya 2 berarti 4 dikurang. Kok 1 ditambah sekian? Itu min 1, Bu, kayaknya. Min 1. 2 pangkat 1 plusnya, Bu. Nggak perlu ditambah 1 lagi, Bu. Silakan cari apa bentuk AN-nya deh. Coba cari apa bentuk AN-nya deh. Ya, jadi 1 plusnya nggak usah, Bu. Jadi langsung 2 pangkat N dikurang 1/2 pangkat N kurang. Oh, gitu. Jadi ini nggak usah. Jadi AN-nya sama dengan 2 pangkat N dikurang 1/2 pangkat N kurang 1. Iya, Bu. Sama dong dengan ini. Iya, cuma biar lebih indah dilihat, Bu. Disederhanakan. Oke, ya boleh. Oke, 1 tambah. 2 pangkat N. Ada yang bilang 2 pangkat N. Yang mana yang benar? Silahkan. Ayo. Diskusikan. Ini bahan diskusi. N kan pas suku pertamanya atasnya jadinya langsung 2 dong. Iya, benar. Cek ya. Nah, kalau udah dapat pangkat N-nya diapakan? Apa yang dicari? Limitnya. Silahkan cari limitnya. Yang lain paham maksudnya yang dicari sekarang kita ngapain, Nak? Mas Torik nggak perlu ditambah 1 lagi ya, benar ya? Mas Arik, 1 ditambah 2 pangkat N min 1 dibagi 2 pangkat N. Coba cek ya untuk semua sukunya benar atau tidak. Dapat limitnya? Berapa limitnya? Silahkan. Rajna, tumben diam saja, Nak. Kemana, Nak? Mas Prajna di mana? Kenapa diam saja? Agak bingung di mana? Silakan. Kalau Mas bingung, tanya. Tanya sama Ibu. Atau mau dibaca sendiri nanti juga boleh. Sudah dapat limitnya berapa?
Oh, salah Ibu berarti ya. Benar. Tadi 2 dikurang ya. 2 dikurang ya. Seharusnya 2 dikurang ya. 1 per N kurang 1. Lagi baca, oke. Persilahkan. Berarti ini salah ya, Nak ya. Benar 2 dikurang seharusnya. Jadi AN kita itu nanti bukan, Mas Jeremy. Kita udah buktikan dia konvergen. Kenapa tiba-tiba dia divergen? Jadi kita buktikan dia konvergennya kemana tadi? Yang mana bagian kita buktikan dia konvergen? Mas Jeremy. Yang monoton dan terbatas di 2. Oke, monoton terbatas di 2 kita sudah pasti konvergen. Nah, masalah yang kita hadapi sekarang kita mau cari nilainya berapa. Mas Gilang katanya bukannya konvergen kedua. Dari mana hasilnya? Konvergen keduanya, Nak? Mas Dari Gilang? limit, Bu. Dari limit. Dari nilai limitnya. Dapatnya 2? Nggak salah, saya dapat 2. Oh, kalau nggak salah dapatnya 2. Jadi 2-nya bukan ini ya. Bukan 2 yang ini yang kita ambil ya. Tapi nilai limit yang ini dapatnya 2. Pakai teorema apa tuh? Pakai biasa saja. Coba disederhanakan saja. Oh iya, bisa langsung. Ini coba ya. Ibu, AN itu kan sama dengan 2 dikurang 1 per 2 pangkat N kurang 1. Benar nggak? Sama nggak dengan yang ini nih? Kalau samakan penyebutnya, 2 pangkat N. Oh, sama ya? Sama ya? Sama ya? Oke, kalau sama berarti Ibu cari limitnya. Limit dari 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 pangkat N min 1, N menuju tak hingga. Nah, ini gimana nih menyelesaikan limitnya? Ini bisa disederhanakan nggak? Bisa disederhanakan nggak? Bisa atau tidak? Oh, yang 2 pangkat N-nya dijadiin 2 kali 2 pangkat N min 1. Iya. 2 pangkat N-nya kan 2 kali 2 pangkat N min 1 ya. Kemudian? Sama derajatnya dengan penyebut. Terus? Diapakan? Yang sudah selesai boleh, silakan. Yang sudah selesai, nilai limitnya diapakan? Diapakan ini? Ibu buat ini jadi limit 2 pangkat N min 1. Ibu buat ini kali 2 pangkat min N tambah 1. Boleh kan ya? Boleh. N menuju tak hingga. Berarti Ibu punya sama aja ya sama yang tadi kata temennya. Ini dikalikan ke dalam berarti Ibu punya 2 pangkat 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat min N plus 1. Min N plus 1. Nah, sekarang Ibu bisa pakai limit biasa. Berarti limit 2 N menuju tak hingga. Oke. Dikurang limit 2 pangkat min N tambah 1. N-nya menuju tak hingga. Gitu ya? Limit 2 berapa? 2. Konstan. 2. Ibu kurangi ini limitnya berapa? Menuju ke berapa ini? 0. Menuju 0. Berarti ini 2. Karena limit dari AN kita ini kan AN ya. AN kita itu sama dengan 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa barisan tersebut konvergen kedua. Oke, tersebut konvergen kedua. Kita lama kita bahas ya, kedua. Titik. Sampai di sini oke? Oke, Bu. Ada pertanyaan? Oke, kalau semuanya oke, semuanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti tapi ini, walaupun ini kan hasilnya 2 ya, Bu, tapi nggak pasti gitu ya, Bu, yang terbatas di atasnya di 2, sama hasil limitnya ini 2 juga, nggak selalu ya, Bu?
Iya, benar. Belum tentu hasilnya 2 juga. Nah, kebetulan ini nilainya sama dengan batas atasnya. Kan Batasnya, ini nilai iya. A kita kan. A-nya Iya, Bu. sama dengan U-nya. Kan tadi syarat A itu kecil sama dengan U ya. Kalau Iya, monoton naik ya. Iya, Bu. Kalau kecil sama U berarti bisa boleh sama dengan U. Ini kebetulan dia sama dengan U. Oh, oke. Thank you, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu tinggalkan 2 soal ini untuk bahan Ananda, entah itu siapa tahu bosan di rumah gitu kan ya, lagi stres atau apa, coba kerjakan ya. Oke, stres, Bu. Makin stres enggak lah, insya Allah tidak. Oke, boleh Ibu lanjut, Nak? Boleh lah ya. Screenshot dulu, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Kalau sering-sering istirahat kita udah jauh ini sebenarnya ya. Oke, selanjutnya kita tadi kan belajar sampai barisan tak hingga. Pertanyaan Ibu. Apa saja yang kita bahas di barisan tak hingga? Konvergenannya, Bu. Kekonvergenan. Teorema, Bu. Teorema untuk membuktikan kekonvergenannya. Cuman intinya kan konvergen ya. Kalau Iya, barisan itu konvergen jika nilai limitnya itu menuju ke suatu bilangan. Ingat bilangan ya. Kalau tak hingga itu bilangan atau bukan? Bukan, Bu. Oke. Nah, sekarang itu kita tinggalkan barisan, tapi jangan lupakan. Ingat, tinggalkan, jangan lupakan. Kalian kan kebiasaan tinggalkan dan lupakan ya. Kalau sekarang stepnya tinggalkan, jangan lupakan. Oke? Kita masuk ke deret tak hingga. Kalau secara harfiah saja, kalian belajar waktu SMA, deret itu merupakan bentuk Penjumlahan. Penjumlahan. Deret itu merupakan bentuk penjumlahan dari barisan. Atau kalian bisa buat, perhatikan, kalau Ibu punya suku-suku ke N elemen dari real, boleh atau nggak boleh? Boleh. Boleh lah, kan definisinya memang gitu kan, barisan KN-nya itu elemen real kan? Nggak salah ya. Oke, untuk setiap domain di natural number 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka bentuk seperti ini, atau yang Ibu sebut dengan bentuk penjumlahan, dari barisan AN, kita kenal sebagai deret tak hingga. Nah, kenapa Ibu bold di sini deret tak hingga? Kalau ya Nak ya, kalau deretnya masih hingga, masih AN saja, N-nya itu berhingga, kita masih bisa menentukan kekonvergenan. Iya atau tidak? Iya. Iya. Gimana caranya? Masukin pakai rumus. Tambahin terus ya, Bu ya? Tambahin terus. Kalau masukin rumus, cari dulu rumusnya. Ini Manual, tambahin Bu. aja semuanya. Brute Kalau force. kalian jumlahkan semuanya, ya udah dapat. Dia konvergen ke nilai itu, gitu. Gitu ya. Kalau dia terbatas di N. Masalahnya kita itu punya tak hingga. Jadi N-nya itu menuju tak hingga. Gimana sih menentukan konvergennya? Kalau tadi kan kita dari barisan ya. Kalau barisannya saja ya kita bisa tentukan dengan teorema dan limit dia menuju kemana. Tapi seandainya dia deret, dijumlahkan semuanya sampai tak hingga banyaknya, kira-kira konvergennya kemana? Nah, itu bahasan kita. Di deret tak hingga diperkenalkan yang namanya jumlah parsial. Masih ingat jumlah parsial? Yang tadi bukan. Yang mana? Eh, Perhatikan, kalau Ibu punya deret, A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya. Dan seterusnya ya, tak hingga. Ibu punya namanya jumlah parsial S1, itu akan sama dengan A1. Jumlah parsial S2 akan sama dengan A1 ditambah A2. Jumlah parsial S3 akan sama dengan A1 tambah A2 tambah A3. Sekarang pertanyaan Ibu, kalau Sn itu akan sama dengan apa? A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AN, Bu.
Oke, sampai AN. N-nya terbatas atau tidak? Terbatas. Tidak, Bu. Sampai di sini masih terbatas ya, kan N-nya itu di sini kita state belum menuju tak hingga ya, masih terbatas ya. Masih terbatas di sini ya, di sini gitu. Nah, perhatikan, ketika S1, S2, S3, S4 ini Ibu sebut sebagai jumlah parsial. Jadi, apa itu jumlah parsial? Yang terbatas. Kalian udah belajar sebenarnya pas SMA gitu. Apa itu jumlah parsial? Dor. Mas Vander deh kalau gitu. Pas banget muncul di layar. Mas Vander. Apa itu jumlah parsial, Mas? Langsung hilang Mas Vander, kan? Mas Raja. Iya, Bu. Ya, apa itu jumlah parsial, Nak? Nggak tahu, saya nggak tahu. Ayo, ini kuliah nyambil ngapain buat tugas? Enggak. Terus? Iya, sambil merhatiin. Cuma saya setahu saya parsial tuh sebagian. Cuma saya korelasinya ke jumlah saya nggak tahu apa. Nah, ini Ibu sudah buat seperti ini ilustrasi jumlah parsial. Apa itu jumlah parsial? Cuman minta definisinya aja gitu. Berarti jumlah dari sebagian deret. Bener nggak? Kurang jumlah deret yang terdiri dari jumlahan. Belum. Not yet. Jumlahnya sebagian barisan. Penjumlahan sampai suku ke N. Benar, rapikan kalimatnya. Jumlah deret hingga suku ke N. Rapikan lagi. Benar, dua-duanya Mas Samuel dan Mbak Mirsa sama ya jawabannya. Jadi jumlah parsial merupakan jumlah N suku pertama. Kalian pernah kenal itu enggak? Oh iya, Bu. Pernah, Bu. Jadi jumlah parsial itu kan jumlah N suku pertama ya. Kalau 1 di sini berarti 1 saja. Kalau 2 suku pertama siapa jumlahkan? 3 suku pertama. Sampai N itu N suku pertama. Iya atau tidak? Iya. Ayo kan kita bolak-balik sini lagi. Jadi besok-besok pelajaran SMA, pelajaran SD, dari SD sampai Madda 1 itu diulang lagi ya. Kan kurang banyak senjatanya kan? Oke. Kemarin Ibu masih suruh untuk Madda 1 aja senjatanya. Ini sekarang dari SMA. Oke, jadi jumlah parsial itu adalah jumlah N suku pertama. N suku pertama. Nah, sekarang kalian perhatikan, S itu akan membentuk suatu barisan di mana N-nya menuju tak hingga. Nah, kebalik Ibu kan ini seharusnya ini K nih. K-nya tapi K tertentu ya. Ini ending N tertentu. Nah, tapi N di sini, NCSN, itu kan dia sampai tak hingga ya. Kenapa? Kalau Ibu mau cari SN plus 1, boleh nggak? Boleh nggak? Masih ada nggak anggotanya SN plus 1? Ini ada. Masih. Masih kan? Masih boleh ya? Kenapa? Karena sukunya si deret ini sampai tak hingga. Masih boleh Ibu cari SN plus 1. Kalau Ibu mau cari SN plus 10, masih ada nggak anggotanya? Masih. Masih. Jadi N di sini reverse-nya ke. Jadi barisan SN merupakan barisan tak hingga. Benar atau tidak? Benar. Benar. Kalian ini nerima aja. Benar atau tidak ya? Tidak, Bu. Silakan pikirkan apakah pernyataan Ibu ini benar. Oke, nanti Kalau Ibu tanya barisan SN kapan-kapan. kan udah Udah, dibaca selesai, stop sih. sampai di situ ya. Oke, stop sampai di situ. Silakan pikirkan, nanti kita diskusikan. Jumlah parsial itu merupakan satu hal penting pada deret untuk menentukan konvergen. Dari mana? Definisi. Kalau Ibu punya deret tak hingga, deret ini akan konvergen kalau SN-nya konvergen ke S. Apa arti SN konvergen ke S, Nak?
Kan balik lagi pertanyaan Ibu kan gitu-gitu lagi ya. Apa maksud SN konvergen ke S, nak? Berarti limit dari SN. Limit dari SN konvergen ke nilai S. Nggak akan sama dengan S. Kan ini kan balik, kenapa boleh? Karena SN itu karena barisan. SN itu kan kita dapat tadi barisan di sini ya, nak ya. Jadi kalau deret kita mau cek dia konvergen atau tidak, cek dari barisan jumlah parsialnya. Kalau jumlah parsialnya itu barisannya konvergen ke S, maka deret AK juga konvergen ke mana? Ke S juga. Sampai di sini oke? Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Sebentar. Jadi ini awalnya AK-nya dulu. AK itu barisan gitu kan. Terus dibuat jadi deret. Nanti tiap bagian ini jadi suatu suku dari barisan SN gitu ya. Oke. Ibu ulang ya pertanyaan Mas Hadi. Jadi kita punya AK yang merupakan suku-suku dari suatu deret. Dari deret ini dibentuk suatu jumlah parsial S1 sampai Sn, di mana Sn membentuk barisan. AK akan konvergen kalau Sn-nya konvergen. AK nilainya akan konvergen ke S kalau nilai limit dari Sn, n menuju tak hingga sama dengan S. Sampai di sini. Paham maksud dari definisinya? Paham? Yang ditanya berarti AK-nya kan? Iya. Jadi kalau kalian ketemu nanti, silahkan cari konvergen nggak deret ini gitu. Kalian bisa cari dari mana? Dari Sn-nya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, perhatikan Sn kalau dia divergen, artinya divergen apa? Ya kalau nilainya itu nggak suatu bilangan, maka deretnya juga divergen. Gitu ya. Jadi ngeceknya gimana? Cek aja si Sn-nya. Kemudian deret divergen pastinya nggak punya jumlah. Nah sekarang perhatikan. Kalau waktu SMA, kalian tahu deret aritmatika, deret geometri. Dua itu aja ya. Nah, aritmatika itu ya terbilang deret yang termasuk mudah untuk diselesaikan, jadi tinggalkan pas SMA, tapi jangan lupakan. Kita masuk ke deret tak hingga, pertama adalah deret geometri. Deret geometri merupakan deret dengan bentuk seperti ini. Ini bentuknya. Dengan syarat apa? A nggak boleh 0, R tidak boleh 1. Kenapa? Kenapa, Kalau A-nya 0 kan hasilnya 0 semua, Bu. Oke. Kalau R-nya 1 berarti nggak bakal jadi nggak naik atau nggak turun kayak monoton aja, Bu. Monoton itu, perhatikan ya, monoton itu sebutan untuk naik atau turun. Kalau dia statis itu berubah, bukan monoton. Itu salah definisi. Oke, perhatikan ya, monoton itu naik dan turun. Hati-hati memilih, karena kalau ditulis di dalam kertas, Ibu langsung coret. Monoton itu untuk naik sama turun saja. Naik dan turun yang seperti apa, kalian sudah punya definisinya. Kalau statis, misalnya kalau A-nya 0, berarti kan ini 0 ya. Berarti dia deret 0 ya. Deret 0 konvergen kemana, nak? 0. 0. Kalau deret 0 ya pasti konvergen ke 0. Nggak ada masalah. Ngapain kita cari masalah gitu ya. Nah, kalau R-nya 1, berarti tinggal iya nggak? Iya. Iya kan? A semua ya. A itu misalnya dia konstanta, ya udah. Berarti dia menuju kemana? Suatu nilai yang sangat besar ya? Iya. Ya, berarti dia udah pasti apa? Divergen? Divergen ya. Suatu nilai yang sangat besar ya. Oke, pasti ya, pasti. Oke, nah sekarang perhatikan. Kalau untuk dua soal ini Ibu tanyakan. 1/2 pangkat K apakah konvergen?
Kemudian min 1 pangkat K apakah konvergen? Dengan definisi tadi, definisi deret tak hingga. Kira-kira gimana? Yang 1/2 pangkat K bukannya divergen. Oh, divergen atau konvergen? Sudah dibuktikan atau belum? Yang 1/2 pangkat K yang divergen itu Mas maksud barisan atau deret? Ayo. Perhatikan. 1/2 pangkat K, itu deret ya. Ini deret ya, Nak ya. Deret. Perhatikan, ini deret. Kenapa Ibu perkenalkan deret geometri? Karena ya, kalian kalau menyatakan semua suku-suku untuk yang ini nomor 1, ini nomor 2 untuk nomor 1. A1 kita berapa? 1. A2 setengah. A3 ini setengah ya? Yang 1,5, Bu. Oke, alhamdulillah ada yang ini 1/8. 1/6. 1/16. Konvergen ke 0. Konvergen ke 0? Iya, Bu. Mungkin. 1/1. Konvergen ke 1/1. Ibu tanya. Tapi deretnya. Yang konvergen ke 1 yang Ananda sebut tadi barisannya atau deretnya? Itu kalau 1 itu barisan dong, bukan deretnya. Sekarang kita mau ngecek yang konvergen deretnya atau barisannya? Deretnya. Oh, ke 1 katanya deretnya, kata Mas Prajna. Deretnya. Oke, nah sekarang perhatikan. Untuk memastikan ada yang sudah bilang menuju 1. Oke, ya udah. Sekarang untuk memastikan, kenapa Ibu perkenalkan deret geometri? Boleh nggak kalau deret ini Ibu sebut sebagai deret geometri? Boleh nggak, Nak? Boleh, Bu. Kenapa boleh? Karena dia dibagi 2 terus. Dibagi 2 terus. Syarat deret geometri apa? Waktu SMA, ingat, apa syarat deret geometri? Ada A, ada R. A itu apa? A-nya setengah. A-nya setengah, suku pertama. R itu apa? Rasionya. Rasio, berapa rasionya? Setengah. Oke. Sekarang, hubungkan ke definisi. Suatu deret bisa kita cek konvergennya dengan melihat dari siapa yang kita lihat? Rasio R. Dari jumlah parsialnya. Oke, jumlah parsial. Jadi kita cari SN-nya. Perhatikan, kalau ini deret geometri, apa rumus SN, Nak? A dikali 1 min Ibu sudah pernah membuktikan kenapa 1/1 min. Oh, itu tak hingga ya deretnya. Oke. Oke, Mas Mario. Apa SN-nya, Nak? Dulu di Mada 1 Ibu pernah membuktikan untuk mencari SN dari deret geometri. Ingat tidak? Ya, ingat pasti ya. Kalau gitu masuk deh rumus SMA. Kalau di SMA apa rumus deret geometri? SN, N ya, N. Oke, alhamdulillah ada yang ingat. A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Benar atau tidak? Anggap aja ya, kalian kan ngikut aja apa kata Ibu ya. Oke, anggap benar. Jadi dari sini berapa SN-nya, Nak? Setengah dikali 1 kurang setengah pangkat N dibagi 1 kurang setengah. Habis. Tinggal 1 kurang setengah pangkat N. Benar nggak?
Benar. Oke, nah sekarang untuk ngecek konvergen harus dicek apa? Apa yang dicek? Limit. Berarti limit dari SN kita, N menuju tak hingga, kan sama dengan limit 1 dikurang setengah pangkat N. N menuju tak hingga. Berapa hasilnya? Waduh. Kalau misalnya limitnya jangan di hasilnya, boleh nggak? Kenapa Satu, jangan? Bu. Satu bukan. 1. Kenapa bisa di step 1, Nak? Pakai limit bisa di jadi atas. Setengah dipangkatkan. Setengah pangkat N menuju 0. Oke, ini kan artinya kan 1/2 pangkat N ya? Iya. Benar nggak? Benar. Kalau N-nya menuju tak hingga, maka ini nilainya menuju 0. 0. Berarti 1 ya. Jadi, apa kesimpulannya? Deret Tersebut Deret. konvergen ke 1. Ya, deret apa? 1/2K pangkat K 2. konvergen ke 1. Konvergen ke 1. Jadi dia nggak divergen ya? Ya. Ternyata ya? Oke. Jadi dia nggak divergen. Oke, benar ya? Ribet ya? Ribet nggak sih? Kok ibu mikirnya ribet ya? Atau ibu yang jelasinnya beribet atau gimana? Oke, untuk yang nomor 2 gimana? Ada yang udah dapat? Kayaknya Mas Prechna sama Mas Mario sudah selesai dari tadi. Untuk nomor 1, berarti nomor 2-nya selesai. Kalau pakai definisi Bu, gimana, Mas? Ya, silakan. Divergen bukan, Bu? Oke, divergen. Kenapa divergen? Soalnya itu SN-nya 0-1, 0-1 terus, Bu. Jumlahan parsialnya. Atau kalau dicari limitnya gimana? Limit SN-nya kira-kira? Bisa 2 kemungkinan. 2 kemungkinan, benar sekali Mas Bintang. Apa aja kemungkinannya? Bisa -1 atau 1, Bu. Tergantung misalnya ganjil atau genap. Oke. Jadi karena limitnya itu tidak menuju ke suatu nilai, limit dari siapa? Dari jumlah parsial ya. Maka dia divergen. Jadi untuk yang nomor 2, dia divergen. Ada pertanyaan? Divergen. Tidak. Enggak ya? Aman ya? Masih aman lah ya? Yang mbak-mbaknya ada pertanyaan nggak? Kayaknya yang nemenin ibu yang mas-masnya aja, yang mbak-mbaknya nggak ada. Ibu nggak pernah dengar suara mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya hadir? Mbak-mbak. Besok-besok ganti piket ya, ganti piket. Yang jawab ibu yang mbak-mbak dong. Anak ilkom ceweknya dikit. Iya, kan ceweknya dikit tapi ada. Kan bukannya nggak ada, di absen ibu lihat ada nih, Mbak Sanika ada tuh. Hadir. Besok ganti piket ya. Barania juga ada. Oke? Besok hari Jumat, ibu mau yang jawab itu yang mbak-mbaknya, yang mas-masnya udah bosen ibu dengar suara mas-masnya. Gimana? Ganti suara. Oke, kok Mas Mario yang jawab oke sih? Oke, sampai di sini oke ya? Oke, insya Allah sudah. Belum oke sih. Ada yang nanya nomor 2 tadi. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Mau tanya, nomor 2 boleh jelasin ulang nggak, Bu? Oke, nomor 2, perhatikan. Nomor 2, Ibu tanya ya ke Mbak Nadila. Dia bisa dibuat ke dalam deret geometri nggak, Mbak? Bisa, Bu. Oke, A-nya berapa? Min 1. Oke. B-nya B-nya. R-nya berapa? Antara 1 atau min 1. R-nya? Dia tulisannya min 1, 1, min 1, 1. Ya, R-nya berapa? R itu nggak mungkin ada... R itu nggak mungkin. Oke, R-nya min 1. R itu nggak mungkin beda nilai ya? Iya, benar. Jadi SN-nya apa, Nak? Min 1 kali min 1 dikurang? 1 dikurang min 1. Pangkat N per? Pangkat N per 1 dikurang min 1. Berapa? 2. Berarti ini cari limitnya. Limit dari, Ibu keluarkan min setengah boleh ya, Nak ya? Min setengah. Oke.
1 dikurang min 1 pangkat N. N-nya menuju tak hingga. Min setengah di luar boleh. Limit dari 1 dikurang min 1 pangkat N. N-nya menuju tak hingga. Nah, ini yang dibilang tadi. Ada 2 kasus. Kenapa? Dia akan berbeda nilainya. Sama kalau kita punya nilai mutlak, kan cari limitnya juga harus dibagi 2 intervalnya ya. Ya enggak? Oh, iya. Genap. Kemudian N-nya ganjil. Nah, N genap dan N ganjil itu menuju nilai yang berbeda. Ya kan? Oke, Bu. Iya. Karena beda berarti enggak oke. Saya pertanyaan bagus Mbak Nadila ngasih pertanyaan, Ibu kasih mau nanya. Tadi ada teorema yang kita pakai kalau berhubungan dengan tanda, kita tinggal cari limit dari mutlak AN-nya. Kan AN itu barisan ya. SN kan barisan ya. N menuju tak hingga. Maka kita bisa tentukan nanti nilai limit AN-nya N menuju tak hingga. Boleh nggak pakai teorema yang ini? Atau jangan-jangan kalian lupa tanya yang mana? Nggak boleh. Harus 0. Harus 0. Terima kasih, Mas Prechna. Oke, yang tadi juga Mas Ferdi, terima kasih. Harus 0 ya. Ini nggak boleh kita pakai ke sini. Kenapa dia hasilnya tidak 0? Jadi nggak bisa kita pakai. Oke? Ini no. Jadi ingat, Ibu, pesan lagi. Teorema kita banyak, alat kita banyak. Cuma pilih yang sesuai dan yang mudah. Jangan sembarang masukin aja. Oke? Sampai di sini oke? Oke, Ada Bu. pertanyaan? Oke, kalau udah oke, kita masuk lagi ke tes umum divergen. Kan tadi kita ngomongin konvergen terus ya. Nah, sekarang ada tes untuk membuktikan dia divergen, untuk menentukan dia divergen, tapi hanya menentukan dia divergen atau enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah terbukti divergen, kita nggak susah-susah cari limitnya. Contoh kan yang tadi, yang min 1 pangkat K itu kan harus cari limitnya dulu, kita lihat gitu ya, karena kan harus melihat jumlah parsialnya itu konvergen atau enggak. Nah, sekarang ada teorema untuk membuktikan dia divergen. Jadi kalau sudah divergen, ya sudah, kita nggak usah ngecek lagi barisannya gitu. Jadi deretnya pasti divergen gitu ya. Apa teoremanya? Pertama, katanya kalau deret itu konvergen, yang ini, kalau deretnya konvergen, maka limit dari barisannya sama dengan 0. Artinya apa? Nilai limit dari barisan itu akan menuju 0 gitu. Oke? Sehingga yang pertama menyebabkan yang kedua. Apa? Jika limit dari barisannya tak 0, bukan 0 ya, maka deretnya itu pasti divergen. Pasti. Jadi kalau kalian ketemu deret yang limit dari barisannya itu tak 0, nggak sama dengan 0, pasti dia deretnya divergen. Contoh yang ini nih. Perhatikan, berarti kalau Ibu cari limit dari min 1 pangkat K, di mana K-nya menuju tak hingga, ini kira-kira menurut Ananda 0 atau tak 0? Kan udah cari tadi ya? Tak 0. Nggak 0 ya? Ini kan hasilnya nggak 0, kan kalian sudah cari tadi ya sebelumnya? Bukan 0, maka ini langsung kalian state. Oh, ini pasti divergen. Pasti. Nggak usah susah-susah lagi. Paham maksud Ibu? Oke, nah sekarang pertanyaan Ibu. Apakah memang benar pernyataan pertama sehingga kita bisa menyimpulkan pernyataan kedua? Ini kan pernyataan pertama kan apa namanya? Kontraposisi ya dari pernyataan pertama ya. Ibu tanya dulu, yang pertama ini benar nggak sehingga kita bisa nge-state yang kedua benar? Ayo, gimana cara membuktikannya? Ayo. Benar. Jangan kuliah Madas 2 itu sore dan pagi sudah ada kuliah lainnya, kalian santai-santai tidak mencoret-coret, enggak ya. Kalau sama Ibu harus kerja keras. Gimana cara membuktikannya? Cara buktikannya. Pertama, jika deret konvergen, apa artinya, Mas Torik? Kanan.
Mas Kalau Tori. deretnya, iya Bu, hadir Bu. Kalau deret itu konvergen, artinya apa, Nak? Artinya berhingga Bu. Berhingga? Apa tadi definisinya kalau misalnya deret konvergen, Nak? Apa definisi deret konvergen, Nak? Kan balik lagi kan? Bahas Kak. Limit Apa FN-nya. definisi? Limit SN Ya, Bu. sama dengan SN-nya N menuju tak hingga sama sama dengan S. Ya. Nah, sekarang boleh nggak, nah, kalau Ibu buat AN itu sama dengan SN dikurang SN kurang 1. Boleh. Boleh Bu. Mas Zaidan, kira-kira boleh nggak Ibu buat kayak gitu? Kurang tahu, Bu. Jawabannya kurang tahu. Yang bilang boleh kenapa? Emang Kan bedanya suku antar suku itu dibedain sama AN itu. Apa itu SN? Kan balik lagi ke sana lagi. Jumlah parsial sampai N, Bu. Oke. Jumlah N suku pertama, Bu. Oke, jumlah N suku pertama. Boleh buat kayak gini nih? Boleh. Oke. SN min 1. Jumlah N min 1 suku pertama. Sampai AN min 1. Oke, sampai ini A3 AN min 1. Kan Ibu kurang ya kalau hasilnya? Iya, Bu. Habis sampai habis. Siapa yang tinggal? AN, Bu. Oke. AN sama dengan SN dikurang SN min 1. Oke? Oke, Bu. Iya, Bu. Ibu limitkan kiri kanan. Limit AN. N menuju tak hingga. Kan sama dengan limit SN, N menuju tak hingga dikurang limit SN min 1, N menuju tak hingga. Oke? Oke. Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Yakin? Iya, Bu, boleh, Bu. Berapa nilai limit SNN menuju tak hingga? Dor. Kan? Kebanyakan menung kan? Tuh. Berapa nilai limit SNN menuju tak hingga? S. Oke, terima kasih. Sama dengan S. Dapat dari mana, Bu? Nih. Oke. Berapa nilai limit SN min 1 N menuju tak hingga? S. S juga. Kenapa boleh Ibu state S? Karena itu partial sum. Oke, partial sum-nya ya. Ada artinya nggak kalau N itu menuju tak hingga Ibu kurang 1 aja gitu? Ada artinya nggak? Nggak ada ya? artinya. Nggak ngaruh ya? Pasti dia menuju Ya. S juga gitu. Iya, Bu. Berapa nilainya ini? No. Jadi limit AN N menuju tak hingga sama dengan 0. Jadi pernyataan kita benar. Kalau P maka Q benar. Maka apakah benar? Negasi Q maka negasi P juga benar? Kan? Madis kan? Oke, terima kasih. Oke, jadi 1 dan 2 benar ya? Jadi kalian bisa ngecek suatu deret itu divergen dengan ngecek dari limit barisannya. Sampai di sini oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, apakah benar jika limit AN, di mana N menuju tak hingga, sama dengan 0, maka deret dari AN itu konvergen? Belum tentu. Belum tentu ya. Yang pasti itu apa? Yang pasti itu kalau dia tidak 0, dia divergen. Tapi kalau dia limitnya sama dengan 0, belum tentu dia konvergen. Belum tentu.
Nah, contohnya apa? Contoh, Ibu kenalkan lagi deret. Tadi kalian udah belajar deret apa? Deret geometri. Geometri. Ibu perkenalkan, deret harmonik namanya. Deret harmonik adalah deret dengan bentuk seperti ini. N. Kalau kalian cek limit dari N menuju tak hingga sama dengan berapa, Nak? 0. 0. Namun perhatikan, apakah deret harmonik konvergen? Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi udah ada yang bilang tidak, berarti udah nyari. Ya, alhamdulillah udah nyari duluan ya, Nak ya. Oke. Belum tentu. Nah, sekarang coba kalian cari cara sehingga kalian bisa nentuin gimana sih deret harmonik ini konvergen atau tidak. Cara ilustrasi aja. Perhatikan. Kalau mau mencari deret itu konvergen atau tidak, pakai apa tadi? Garis bilangan. Garis bilangan? No. Deret. Jumlah partisi, parsial. Oke, jumlah parsial. Ibu cari SN-nya. SN ini, dari deret ini, berarti 1 ditambah setengah, ditambah sepertiga, ditambah seterusnya sampai 1/n. Benar nggak? Iya, betul. Nah, sekarang, ini akan sama dengan Ibu buat ya. Ibu buat 1 ditambah setengah, kemudian Ibu tambah, Ibu kelompokkan, 1/3 tambah 1/4. Kemudian nanti ada 1/5, tambah 1/6, tambah 1/7, tambah 1/8, dan seterusnya. Ini masih intuisi ya, Nak ya, intuisi, belum pakai cara, karena kita belum menemukan teorema untuk membuktikan ini konvergen dengan cara lain. Intuisi masih. Dan seterusnya tambah nanti akan sampai 1/n. Boleh? Boleh. Ya, Bu, boleh. Boleh. Kan Ibu cuma ngelompokkan saja, kan nggak apa-apa, nggak ada yang larang kan? Oh iya, Bu, nggak salah. Bu. Ini akan lebih, nilai ini akan lebih kecil, nilai ini ya, nilai ini akan lebih kecil dari 1 tambah setengah. Ini Ibu anggap nilainya setengah. Kira-kira ini lebih kecil atau lebih besar dari setengah? Lebih besar, Bu. Lebih kecil. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, Bu. Lebih besar ya? Lebih besar, Bu. Ini tandanya Ibu salah. Lebih besar dari ini Ibu anggap setengah. Benar ya lebih. Kan ini lebih besar dari setengah ya? Berarti ini lebih besar atau lebih kecil tandanya? Nilai ini lebih besar. Oke, besar ya. Ini setengah. Perhatikan ini menurut Ananda lebih besar atau lebih kecil dari setengah? Lebih besar. Lebih besar juga ya. Berarti Ibu bisa state ini juga setengah. Setengah yang ini dari mana nih? Dari sini. Setengah yang ini dari sini. Nanti akan ada 1/9, tambah 1/10, tambah 1/11, sampai ada nanti berapa? 8 ya. Ada 8 suku yang Ibu jumlahkan juga nanti lebih besar dari setengah. Jadi semuanya Ibu normalisasi jadi setengah. Jadi ini ada lagi nanti yang jadinya setengah. Dan seterusnya sampai 1/n. Sampai di sini oke dulu nggak? Oke, Bu. Oke. 1 ditambah setengah tambah setengah berapa? 1. 1 tambah setengah berapa? 1. Berarti kan ini akan lebih, ini sama dengan ya, ini tandanya besar, berarti ini udah sama dengan 1 ditambah 1. Dari mana satunya ini? Ditambah 1 lagi dari mana satunya ini? Ditambah dan seterusnya. Dan seterusnya sampai 1/n. 1/n. Ya, nanti buat sendiri lah ya. Perhatikan, 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya itu nanti akan ada 1 lagi, akan ada 1 lagi, akan ada 1 lagi. Menuju kemana dia? Tak hingga. Menuju ke suatu bilangan sangat besar. Artinya apa? Artinya dia divergen. Jadi, yang namanya limit AN sama dengan 0 belum tentu dia konvergen. Contohnya apa? Deret harmonik.
Kenapa Ibu perkenalkan deret harmonik? Karena nanti kalian akan ketemu dengan deret harmonik dan kalian ingat, deret harmonik divergen. Kalau ketemu lagi nggak usah main buktikan lagi. Udah cukup, dah pakai aja divergen, Bu gitu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Mau ditanyakan? Bentar. Silahkan. Kok boleh bikin lebih besar gitu? Kan Ibu tadi tanya, 1/3 tambah 1/4 hubungannya dengan setengah gimana? Iya, itu kan emang lebih besar kan, tapi kok boleh Karena bikin lebih besar? boleh, ya boleh. Kalau dalam matematika kan boleh menghubungkan asal hubungannya jelas ya. Kan kita mau menghubungkan ke suatu nilai. Kalau misalnya Mas pakai 1/3, 1/4, komanya banyak kan agak susah ya. Yang paling mudah menjumlahkan kan adalah setengah dengan setengah ya. Kan mudah jumlahinnya 1 gitu. Atau misalnya Mas boleh mau jadikan dia 1, boleh. Berarti Mas kelompokkan yang mana? Ini Mas kelompokkan, pasti nilainya lebih besar dari 1. Jadi itu cuma triknya aja. Oke. Tidak saklek seperti ini, enggak. Cuman kira-kira seperti itu kalau mau dicoba gitu ya. Kan ini manual ya. Kenapa manual? Karena kita punya baru definisi. Definisi dari apa? Dari definisi kalau yang namanya konvergen pada deret harus melihat siapa? Melihat jumlah parsial. Oke. Karena kita cuma punya itu baru ya. Jadi insya Allah tenang, senjata kita banyak nanti kok. Nggak hanya jumlah parsial. Jumlah parsial ini agak ribet. Nanti kalian ketemu dengan integral tawajar. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Nanti ada integral lagi, Bu. Iya. Ya iyalah. Masa kan udah Ibu bilang, tinggalkan boleh, lupakan jangan. Kan gitu Ibu bilang kan? Tinggalkan, tapi jangan lupakan. Kenapa? Ya pasti dia ungkit-ungkit lagi gitu. Sama kayak kalian belajar dari awal Maddas 2, yang diungkit itu apa? Maddas 1 semua kan? Iya, betul ya, Bu. Iya, pasti. Lagi Maddas 2 ya, Bu, diungkit lagi. Kenapa mau ada Maddas 3 lagi? Enggak, Bu. Cukup kayaknya, Bu. Kalau ngambil start prop juga ada hubungannya sama Maddas 2, tenang aja. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Oke. Jadi Ibu pesan, hari Jumat yang jawab Ibu itu Mbak-Mbak. Mas-mas silahkan di-mute saja mikrofonnya. Oke. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Kamis depan enggak gitu juga, Bu. Ya, Kamis depan itu gantian mas-masnya. Tapi nanti lah lihat kalau Ibu bosen dengar suara mas-masnya, Ibu ganti Mbak-Mbak. Mbak-mbaknya siap-siap ya hari ini Jumat ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Nak? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih sudah datang hari ini. Ibu, saya mau nanya. Untuk pop quiz nanti malam tuh skemanya kayak minggu kemarin atau kayak 2 minggu kemarin? Kalau nggak ada pengumuman dari Ibu, berarti skema yang terdahulu. Kalau ada pengumuman dari Ibu duluan, berarti ganti skema. Kan Ibu biasanya suka ganti-ganti skema kan? Kalau apa Ibu kasih tahu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi, Nak? Ada nggak? Nggak ya? Berarti Ibu tutup dulu. Terima kasih sudah datang hari ini. Insya Allah hari kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Oke, selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti satu ya, silakan yang mau meninggalkan tempat. Terima kasih, Bu. 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 Oke. Terima kasih, Bu. Yoi. Terima kasih, Bu. Iya, Mas. Mas Vander, 1/2 tambah 1, 1. Untuk bilangan positif, kan? Mas Vander, ini masih berlaku pertanyaannya, Nak? Mas Vander ya tidak ada. Mas Robi, Mas Vander, Mas Rashid. Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar. Oke.